Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bersama tentang menyelesaikan persoalan statistik menggunakan aplikasi SPSS. Di sini disajikan sebuah soal yaitu terkait perbandingan antara metode pembelajaran diskusi dan ceramah dengan ukuran kelas kecil dan besar. Kemudian kita diperintahkan untuk mencari bagaimana variansi data dengan dua jalur. Baiklah, langsung aja kita. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu format Excel-nya dari soal yang berbentuk tabel seperti ini dibuat menjadi tabel kolom yang seperti ini. Di sini saya menggunakan kode 1 dan 2, yaitu kode 1 pada metode pembelajaran adalah metode pembelajaran diskusi. Kemudian kode 2 metode pembelajaran adalah metode pembelajaran ceramah. Kemudian untuk ukuran kelas, kode 1 adalah kelas kecil dan kode 2 adalah untuk kelas besar. Sementara nilainya atau hasil belajarnya adalah berapa nilai yang data yang tertampil di dalam soal. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka dulu aplikasi SPSS-nya setelah kita sudah menyusun format Excel-nya seperti ini. Baik kode 1 untuk metode pembelajaran dan ukuran kelas dengan nilai-nilai yang sesuai di soal. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Tampilan SPSS setelah dibuka adalah seperti ini. Saya menggunakan SPSS IBM SPSS statistik versi 26. Kemudian kita copy angka atau nilai-nilai yang ada di tabel yang kita buat tadi. Kita copy, kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS. Paste di sini. Nah, maka akan muncul data-data yang sudah kita buat tadi. Namun untuk selanjutnya kita akan merubah nama datanya dengan cara klik variable view, kemudian variable name kita rubah. Misalnya di data pertama adalah data metode pembelajaran. Kemudian data yang kedua adalah ukuran kelas. Kemudian data yang ketiga adalah nilai atau hasil belajar. Untuk tipe-tipenya, hasil belajar. Untuk penulisannya tidak usah pakai spasi ya. Untuk desimalnya kita buat 0 saja. Oke, untuk value ini adalah isi dari metode pembelajaran tadi. Misalnya kita tadi mengisikan kode 1 dengan nama metode diskusi. Oke, kita add, kita tambahkan. Kemudian kode 2 metode ceramah kita tambahkan. Klik OK.
Kemudian untuk ukuran kelasnya kode 1 adalah kelas kecil, kita tambahkan. Kemudian kode 2 adalah kelas besar, kita klik OK. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan saja. Kita kembali ke data view. Nah, sudah tampil, yaitu di kolom pertama adalah metode pembelajaran, kemudian kolom kedua ukuran kelas, dan kolom ketiga adalah hasil belajar. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya dalam kita mencari nilai variansi dari uji analisis variansi metode 2 jalur, langkah pertama adalah kita harus melakukan uji normalitas, kemudian uji homogenitas, baru kita akan melakukan uji variansi. Namun untuk sebelum kita melakukan uji tersebut, kita akan melakukan analis data dulu, yaitu dengan cara klik analis, general linear model, kemudian univariate, kita masukkan metode pembelajaran ke dependent. Oh sorry salah, kita ulangi lagi. General linear model, untuk hasil belajar ke dependent, metode pembelajaran fixed factor, kemudian kita klik save, kita checklist standardized, kemudian continue, baru OK. Maka akan muncul hasil univariate analysis of variance. Namun kita abaikan dulu sementara karena ini masih hanya berupa data. Kita simpan saja dulu. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian kita lakukan uji normalitas, yaitu dengan cara klik analyze, description explore, kemudian kita masukkan standardized tadi ke variabel dependent, kita klik plot, kita checklist normality plot with test, kemudian continue, terus OK. Maka muncullah hasil dari uji normality kita dari soal yang tadi. Dengan melihatnya adalah test of normality. Cara mengujinya adalah kita lihat hasil nilai signifikansi, yaitu di sini berupa nilai 0,041, yang dalam hal ini ketika nilai signifikansi hasil tes normality lebih kecil daripada 0,05, maka data dinyatakan normality. Namun apabila sebaliknya hasil nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak normal dan tidak bisa dilanjutkan untuk tes selanjutnya. Oke, kita selesai hasil tes ini. Kita lanjutkan untuk tes berikutnya, yaitu tes homogeni dengan cara
General Linear Model, Univariate. Kemudian pada menu Save, untuk Standardized kita hilangkan, Continue, kemudian kita pilih OK. Maka akan muncul hasil dari tes uji homogenit. Cara melihatnya adalah dengan kita melihat hasil pada test of between subject effects, dengan melihat nilai signifikansi pada corrected model yang paling atas ini sama seperti tadi. Apabila nilai signifikansi di bawah 0 lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi ini adalah lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Baik, untuk selanjutnya adalah tes uji variansi data dua jalur, yaitu dengan cara option, ini homogen, deskripsi statistik, continue, oke. Nah, ini dia hasil akhir dari uji data ketika data sudah dinyatakan terdistribusi secara normal, kemudian data juga dinyatakan homogen. Nah, maka kita akan melihat hasil Univariate Analysis Variance atau UniANOVA hasil belajar metode pembelajaran. Di sini metode diskusi dan metode ceramah. Cara melihatnya adalah dengan melihat nilai pada metode pembelajaran ini. Ketika nilai signifikansi lebih besar di sini karena 1,0 lebih besar daripada 0,01, maka dalam uji variansi ini dinyatakan tidak ada perbedaan antara hasil belajar berdasarkan metode pembelajarannya. Kemudian untuk nilai signifikansi pada ukuran kelas yaitu 0,454, artinya lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada perbedaan siswa yang menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran ceramah. Kemudian hasil yang terakhir adalah kita lihat hasil uji variansinya, hubungan antara metode pembelajaran diskusi dengan ukuran kelas, yaitu nilai signifikansi 0,002 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan ada interaksi antara penerapan metode pembelajaran diskusi dengan metode pembelajaran ceramah. Oke, untuk menyimpan hasil kita bisa kita ekspor, kemudian kita mohon maaf ada gangguan, kita ulang.
Oke, kita simpan aja biar enak kita mencarinya di dokumen dengan file name uji variansi ANOVA. Oke, kita save, kita klik OK, maka data sudah tersimpan dalam bentuk Microsoft Word.